فيك يجتمع كل المراد يا راحة القلب العليل فيك يجتمع كل المراد وأنت لي جسم وروح Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, Mas Roni kelihatannya putus-putus, mungkin kurang kenceng atau kurang dekat. Mungkin ada gangguan sinyal, makhluk-makhluk sinyal berkeliaran di sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat santri virtual maupun santri weekend dan santri-santri lain dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini terus bersama kita dalam taat pada Allah Ta'ala sampai nantinya setelah umur panjang dalam semua kebaikan, Allah anugerahkan kepada kita akhir usia yang indah dalam taat pada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya mau bincang santai aja. Ahad pagi ngobrol santai bersama santri. Asyik. Ya, tentang salah satu ilmu yang saya dapatkan dari Mas Wali Solo, Wali Kota Solo, Mas Gibran. Ya, atas kunjungan beliau kemarin saya dapat satu ilmu. Ini ilmu yang sebetulnya itu salah satu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin orang nggak perhatian, ya, tapi ini santri-santri harus tahu ilmu praktek nyata. Kemarin ketika saya nanya kepada Mas Gibran tentang nama beliau dan saudara dan saudarinya serta nama anak-anak beliau, saya menyebutkan kalau nama Gibran Raka Buming, Raka itu nama Arab plus nama Jawa gitu ya. Gibran kan namanya filosofis ya. Nah, kemudian Raka Buming Raka ini ramah Jawa. Ketika saya nyebut ini nama Arab kan ternyata salah. Ternyata itu bukan nama Arab tapi singkatan. Tapi Mas Gibran tidak langsung menyelah. Salah Bib, enggak. Enggak begitu Bib, tidak. Dibiarkan saya bicara selesai tuntas. Ya, kemudian setelah itu giliran beliau bicara, baru beliau memberikan tambahan informasi dan tidak menyalahkan saya. Beliau mengatakan Gibran itu sebetulnya singkatan Habib. Ya, gagah berani. Nah ini cara bicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu, dan kalau kita baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, orang itu kalau bicara enggak boleh ada hawa nafsu. Orang yang bicara dengan hawa nafsu nanti akan membangkitkan hawa nafsu lawan bicara. Ya, kalau kamu bicara dengan marah nanti yang dengar juga akan ikut marah. Kamu bicara dengan ego, yang dengar nanti egonya juga akan muncul. Bicara itu mulai dari hati. Hatinya harus betul-betul, enggak ada ego, enggak ada hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kalau bicara dengan orang lain itu ada aturan. Dan itu kemarin dipraktekkan sama Mas Gibran kepada antum semua, saksikan, cukup indah.
Kalau orang bicara saut-sautan, menurut para ulama, mohon maaf mbak-mbak, mohon maaf. Yang bicara itu namanya kalamun nisa. Ya, ucapannya perempuan. Ya, saya bukan mengercikan perempuan, tapi biasanya perempuan kalau ngobrol seperti itu. Betul mbak-mbak? Ngaku, ayo ngaku. Ya kan? Oh enggak begitu, ini timpal menimpali, seru asyik memang. Ya seru asyik. Tapi ketika rijal, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpendidikan, nah, itu ada etika berbicara. Dengarkan lawan bicaramu, sampai tuntas dia bicara, baru kamu berbicara. Jangan potong pembicaraan orang lain. Ini etika yang paling penting ketika kita bicara dengan orang lain. Dan itu dicontohkan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara dengan orang-orang kafir. Ketika beliau SAW berbicara dengan orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul kemudian mengatakan aku paling benar? Enggak mungkin aku salah, aku berbicara bukan dari hawa nafsuku, aku berbicara semua wahyu yang Allah wahyukan ke dalam hati, jadi kalian enggak usah ngomong, aku aja yang ngomong. Apa begitu? Enggak. Nabi Muhammad SAW mempersilahkan yang belum beriman tadi, siapapun orangnya, untuk bicara. Dan didengarkan, itu menarik. Lah zaman sekarang ini ustadznya bicara aja, jamaahnya ngomong dewe. Oh, udah pernah dengar saya. Wah, itu lagi. Apalagi khutbah Jumat. Masya Allah, ini mbak-mbak aman. Khutbah Jumat yang datang biasanya laki-laki. Berarti pelakunya memang laki-laki suka begitu ya? Oh itu ya. Pelakunya laki-laki. Khotibnya khutbah. Takwallah lagi. Habis itu hadisnya itu lagi. Ngomongnya ya begitu lagi. Ya turu aja. Gak mau dengerin. Padahal adabnya kita itu kalau mau dapat ilmu, kalau ada orang berbicara, dengarkan dengan sekujur tubuh. Sekujur tubuh, jadi tangannya ikut mendengarkan. Matanya ikut mendengarkan, telinganya ikut mendengarkan, mulutnya ikut mendengarkan, hatinya ikut mendengarkan, fisiknya semua ikut mendengarkan. Bahasa tubuhnya itu indah. Ya, mendengarkan betul. Ini baru namanya mendengarkan. Dan itu Nabi contohkan agar kita meniru Nabi SAW dengan langsung dipraktekkan Rasulullah SAW ketika bicara dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang bahkan menentang, bukan sekedar enggak beriman, menentang Allah dan Rasulnya. Itu Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk diam, dengarkan ucapannya. Selesai dia bicara, baru Nabi mengatakan sekarang giliran saya bicara. Kan indah itu ya. Enak itu, elegan, bagus, cakep. Ini cara bicara yang diajarkan. Nah, kemarin dicontohkan langsung bagaimana ketika harus memperbaiki makna yang salah gitu ya dari sebuah nama, ditunggu saya sampai selesai. Kemudian beliau baru ketika berbicara memberikan konfirmasi. Artinya begini Habib itu, sebetulnya artinya seperti ini. Ini cara bicara yang elegan yang harus ya dimiliki oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim kalau ngomong harus gitu. Nah ini sekarang enggak, kadang di dunia maya ngomongnya ya itu seperti perempuan. Dengan ketikan dia. Ya kadang ngomong belum selesai jawabannya sudah ada kan, hebat tuh. Ya ngomongnya belum selesai jawabannya sudah ada. Nah ini ilmu dari yang kemarin. Kemudian yang kedua, ini ilmu lagi ya, belajar ilmu. Ketika saya kasih hadiah foto figura, saya kan udah siapkan salah satu santri dan sahabat saya untuk pegangkan figura tersebut. Tapi Mas Gibran gak mau tinggal diam.
beliau juga ikut pengen megangkan. Dan cukup lama itu megang, disuruh ngelepasin nggak mau. Ya, tidak berat hati untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya seorang wali kota, anak presiden, nggak berat hati melakukan seperti itu. Ini akhlak yang mulia. Nah, kadang-kadang kita ini, masya Allah, disuruh ngambil sandal aja sudah merasa beratnya luar biasa. Suruh megangin apa gitu, emangnya aku siapa gitu kan? Berat hati. Ego kita yang muncul. Nah, prinsipnya orang hidup itu kalau bisa semakin menolong orang semakin bagus. Nabi Muhammad SAW ketika duduk bersama para sahabat, kemudian tiba waktunya makan dalam sebuah perjalanan, sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah izinkan saya yang nyembelih kambing. Ya Rasulullah izinkan saya yang mencacah-cacah dagingnya. Ya Rasulullah izinkan saya yang masak. Semua diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul izinkan saya yang makan? Enggak. Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau berdiri kemudian berkata kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, izinkan saya yang mencari kayu bakar. Nabi Muhammad SAW cari kayu bakar, kan luar biasa. Sahabat yang ngomong jangan ya Rasulullah, jangan. Enggak, Allah enggak suka kalau lihat orang itu pada bekerja kok ada satu enggak mau ikut andil, diam enggak mau ikut andil. Allah enggak suka sama orang yang seperti itu. Maka Nabi pun SAW bergerak untuk membantu para sahabat. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi jangan pernah melihat dirimu punya sesuatu. Tapi dirimu akan menjadi sesuatu kalau kamu tidak melihat dirimu punya sesuatu. Selama engkau melihat dirimu punya sesuatu, maka kamu bukan sesuatu. Wes mumeto dewi. Nah, ini yang paham hanya yang paham sesuatu dan sesuatu, yang enggak paham sesuatu ya jangan mikir tentang sesuatu. Ya segera nikmati kopi yang ada di depan mata dan selalu terjadi ya adegan ini berulang kali, selalu saya tidak diberi saudara-saudara. Saya tidak diberi saudara. Ya selalu. Alasannya Habib dibuatkan sendiri beda. Aku enggak ingin dibedakan kok. Ya kan selalu begitu. Ustaz Iis itu pelakunya Ustaz Iis. Ya, ini. Bercanda pemirsa, bercanda. Ya, saya kalau sama teman-teman saya bagi tugas, saya bagian ceramah, teman-teman saya bagian buat kopi, ada bagian bagikan kopi, ada yang bagian parkir. Nah kalau lagi ada yang males, saya ajak tukar. Gini aja yuk, saya bagian parkir, kamu bagian ceramah. Deal? Enggak Bib lu. Oh, saya aja siap jadi tukang parkir kok. Almarhum ayah saya, yang makamnya di depannya, almarhum ayah saya, sepanjang saya itu buat majelis, gak pernah ayah saya mau duduk di depan. Gak pernah. Jawabannya bagi tugas. Kau yang di depan ngurusi orang-orang. Aku bagian ngamankan di parkiran. Jadi abah saya itu di parkiran. Markir. Bapak saya itu. Saya bilang, bah di depan. Enggak. Di alun-alun Surakarta saya buat acara. Waktu itu ya Solo bersolawat. Majlis Ar-Raudhah buat halal bihalal ya. Halal bihalal. Yang datang lebih dari 100.000 orang. Anaknya di panggung sama ulama-ulama, ayah saya tak suruh abah ke panggung. Maju sampai di depan, ya cuman lihat anaknya tok di depan gitu, saya itu bapakmu bagian di belakang. Di belakang sendiri di bawah pohon beringin tuh ya. Di situ sama ada orang jualan wedang jahe, jualan wedang teh itu ya, teh panas, duduk di situ sama minum teh. Ya aku tak ngamankan kau dari sini katanya. Abah saya itu. Jadi ketika orang tuh memandang dirinya bukan sesuatu, tapi berbuat sesuatu yang baik, maka baru dia bisa menjadi sesuatu. Tapi kalau masih merasa punya sesuatu, wah siapa? Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak kenal siapa saya gitu. Oh, saya kenal siapa kamu. Apa? Asal mulamu mani, ya kamu dari tanah, nanti dimasuk dalam tanah, terus kamu dimakan sama tanah, selesai. Itu kamu.
Dan sepanjang hidupmu yang kamu bawa kotoran. Jadi kamu itu WC berjalan, selesai. Coba kalau dijawab begitu gimana? Harap ngomong apa awakmu? Kalau masih mau sombong aku kan begitu. Tapi kemarin saya lihat Mas Gibran, Masya Allah, akhlaknya bagus. Ya akhlaknya mulia. Ini saya ngomong begini nggak ada urusannya sama kampanye loh ya. Nggak ono, ini belajar langsung. Kalau ada orang punya kebaikan kita harus bilang baik. Dan ini juga beliau sudah jadi wali kota kan ya, bukan pencalonan jadi wali kota.